Shalom saudara, selamat bergabung di ibadah Agape Church Samarinda. Dimanapun Anda berada, kami yakin Tuhan selalu menyertai dan menjaga Anda sekeluarga. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Penuh semangat dan antusias, amin. Biar di pagi hari ini kita boleh merasakan kasih Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami membawa hati hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Bapa menyenangkan hati Tuhan. Bersuka cita sebab Engkau Allah yang luar biasa dahsyat Tuhan. Hadirlah dalam setiap ibadah kami Tuhan, hadirlah dalam setiap rumah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau hadir. Ini kerinduan kami Bapa memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Badai topan dunia, Tuhanlah pelindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah pelindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah pelindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah pelindungan. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah pelindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah pelindungan. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia. Yes Lord. Katakan dengan penuh antusias saudara, dengan penuh semangat dan sukacita. Di dunia, tempat berlindung yang. Oh ya Yesus, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh, tempat pelindung yang teguh, tempat pelindung yang teguh. Oh, oh, oh. Haleluya. Ya. Siapkan hati kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Sampai selama-lamanya hanya nama Yesus yang kami mau agungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ujilah
ku agungkan, Kau layani sembah. Katakan ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Ujilah aku Tuhan, amin. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Sama-sama katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani semua. Katakan ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Haleluya. Bersama-sama katakan, katakan Hosana, Hosana. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja,
duduk di tahta maha kudus-Mu Tuhan. Katakan ku agungkan, ku agungkan. Yesus Raja, Dia berkuasa, dan layak disembah. Sekali lagi katakan layak disembah dan layak disembah. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang selama-lamanya Engkau yang diagungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Baik jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Samuel Darmanto. Kita akan menyaksikannya bersama-sama langsung dari GSJA City Blessing Tangerang. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Hati kami lapar dan haus Tuhan. Kami rindukan persekutuan dengan Roh Kudus. Kami rindukan lawatan Tuhan yang baru atas setiap kami Tuhan. Kiralabaya syandaralabaya lakaya ralabaya. Haleluya, haleluya. Mari saudara dimanapun saudara berada, mari buka hati saudara pagi hari ini untuk Tuhan melawat setiap kita. Izinkan Roh Kudus bekerja kembali memperbaharui iman rohani kita. Barangkali sekian waktu lamanya kita terlena dengan persoalan dan masalah yang sedang menimpa kita. Tapi hari ini kembalikan, fokuskan perhatian kepada Tuhan. Arahkan pandangan iman saudara, hati saudara, arahkan tujuan hidupmu kepada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang sedang sakit hari ini, saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan akan jamah hidup saudara, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Kau sedang mengalami gundah-gulana, kau sedang mengalami kebingungan, kegelisahan, kekhawatiran dalam hidupmu. Hamba berdoa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, pikiran, hati manusia akan memelihara hati dan jiwamu pagi hari ini. Namanya kau sedang bergumul dengan keadaan ekonomi. Angkat wajahmu dan pandanglah kepada Allah Jehovah Jireh. Dia akan menyediakan buat saudara. Dengan caranya yang ajaib, saya berdoa tangan Tuhan sanggup memelihara, sebab Dia adalah gembala yang baik yang akan membawa saudara, mencukupkan kebutuhan saudara, membawa Anda ke rumput yang hijau. Tuhan, lawat kami hari ini. Tuhan berkati kami hari ini Tuhan. Kami rindukan Tuhan kembali. Kami rindukan lawatan Tuhan yang baru Tuhan. Sudah 2 bulan Tuhan kami tidak berkumpul satu dengan yang lain. Tapi kami percaya Tuhan, sekalipun kami berpisah, saat kami beribadah bersama, Roh Tuhan ada di antara kami Tuhan. Dan kuasa mukjizat masih berlaku bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Berfirmanlah atas kami Tuhan pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba berdoa setiap orang yang mendengar firman Tuhan akan beroleh kasih karunia Allah. Kami siap diberkati oleh firman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari orang percaya semua berkata amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada, baik jemaat Agape Church Samarinda maupun jemaat City Blessing di Tangerang dan juga anak-anak Tuhan yang lain dan hamba-hamba Tuhan yang
bergabung bersama dengan kita pagi hari ini dalam ibadah live streaming. Sudah 2 bulan saudara-saudara kita tidak berkumpul bersama. Kita beribadah melalui jaringan internet. Saudara-saudara, kita berdoa supaya teknologi ini saudara-saudara tidak banyak gangguan, ya, hingga kita bisa beribadah dengan baik. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat beribadah buat kita semuanya pagi hari ini, dan saya berpesan kepada saudara, ikuti ibadah kita sampai selesai. Bapak yang berkati oleh Tuhan, jadi ikutin ibadah kita sampai selesai, saudara-saudara, karena di belakang nanti akan ada pengumuman dan lain sebagainya. Dan bagi jemaat Tuhan atau saudara-saudara yang belum subscribe di channel YouTube yang sedang dipakai, saudara-saudara silahkan saudara pencet tombol subscribe atau bahasa Indonesianya berlangganan. Itu gratis. Kenapa? Karena itu akan menolong pelayanan kita, supaya pelayanan live streaming kita bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau yang sudah, saudara jangan pencet lagi. Nanti itu kalau sudah subscribe lalu Anda pencet lagi, itu namanya unsubscribe. Jadi artinya saudara nggak subscribe. Jadi cukup 1 kali saja. Ya, saudara-saudara, saya ingin juga mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri buat saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Saudara-saudara, tadi pagi saya sudah sempat bersilaturahmi dengan tetangga, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan kita berdoa saudara-saudara yang diberkati Tuhan supaya Indonesia akan semakin damai, Indonesia semakin dipulihkan, dan kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan. Baiklah, mari kita akan bersama-sama menuju firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan mengajak saudara bersama-sama melihat Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul. Saudara-saudara, masih saya dalam pembahasan konteks tentang kenaikan Tuhan ke surga. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita akan baca mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Allah bagi kita sekalian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya lanjut 2 ayat lagi. Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Petrus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14 terakhir. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pembacaan kita sampai di sini. Kekasih-kasih Tuhan, dalam beberapa minggu atau dalam 1 bulan terakhir tepatnya, saya membahas tentang kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, lalu tentang kenaikan Tuhan, dan saya banyak mengambil dari runtunan yang ditulis oleh kitab Lukas, saudara-saudara.
Memang Anda tidak akan banyak menemukan kisah tentang terangkatnya Tuhan ke surga, dan itu ditulis hanya secara singkat di dalam kitab Matius, lalu dalam kitab Lukas, dan di dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kekasih-kasih Tuhan, namun bukan berarti bahwa itu tidak penting. Saudara dan saya harus mengingat, tahu bahwa kekasih-kasih Tuhan, setiap Alkitab ditulis dengan tujuannya masing-masing. Kalau Anda melihat kitab Matius, maka itu ditulis sudah ditujukan untuk orang-orang Yahudi. Dan saudara-saudara yang berkati Tuhan, lalu kemudian kitab Markus, saudara, kalau kitab Matius dalam Tuhan bicara konteksnya tentang Yudaisme begitu kental, lalu kemudian kitab Matius itu temanya tentang penderitaan yang kemudian menghasilkan kemenangan. Kitab Lukas berbicara tentang dalam Tuhan agak runtun sejarahnya, bicara tentang kemanusiaan Yesus yang luar biasa, bahkan dia agak sedikit lengkap dalam Tuhan dibandingkan. Makanya ada catatan-catatan yang oleh kitab lain tidak dicatat, seperti Yesus ketika berdoa, lalu kemudian ketika berdoa di Taman Getsemani, lalu darahnya sudah mengucur di situ bersama dengan keluar dengan keringat. Kemanusiaannya muncul di situ dan mengatakan seperti mau mati rasanya dan sebagainya. Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Lalu kalau Anda melihat dalam kitab Yohanes, saudara-saudara, hampir kita tidak menemukan kisah di mana Yesus naik ke surga, tetapi pesan-pesan sebelumnya Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapa. Kekasih-kasih Tuhan, Yohanes menekankan begitu keilahian Yesus begitu luar biasa. Jadi kitab Matius, Markus, dan Lukas disebut Injil Sinoptik karena memiliki cara pandang yang hampir mirip sama dalam Tuhan, mulai dari kelahiran sampai dengan kematian dan kebangkitannya. Tapi sementara kitab Yohanes dalam Tuhan mulai dari awal sudah menekankan tentang Yesus yang datang sebagai ilahi dan berakhir dengan ilahi pula. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, kalau Anda melihat dalam Tuhan, Lukas begitu menekankan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dan sampai pada kitab Kisah Para Rasul Anda akan menemukan bagaimana Lukas berbicara banyak tentang Roh Kudus dalam gereja. Nah, saudara Bapak Ibu berkati Tuhan, minggu yang lalu saya menyampaikan khotbah refleksi tentang after descending. Setelah Yesus naik ke surga, apa yang dilakukan oleh para murid? Yang pertama, murid-murid mulai mempraktekkan firman Tuhan. Iman mereka mulai dipraktekkan. Yang kedua, murid-murid mulai melaksanakan amanat agung Kristus. Dan kemudian yang ketiga, murid-murid dalam Tuhan hidup dalam kasih karunia. Dan dalam situasi pandemi seperti ini, kiranya tidak salah ketika kita mengaplikasikan, saatnya lah sekarang kita mempraktekkan firman itu. Saatnya lah sekarang kita melaksanakan amanat agung itu. Dan saatnya lah sekarang kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia. Masih berlanjut dalam refleksi kenaikan Tuhan ke surga. Bapak Ibu berkati Tuhan, ada 3 kelompok tokoh yang baru saja kita baca di sini. Yang pertama adalah Yesus sendiri, yang kedua adalah kedua orang malaikat, lalu kemudian dalam Tuhan kelompok para murid. Mari kita akan lihat pesan apa yang ditampilkan, yang ditulis oleh Dr. Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul. Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik saudara-saudara. Saya akan ulang sedikit pembacaannya hari ini dalam Tuhan. Ayat yang ke-6 berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Barangkali dalam Tuhan, permohonan yang mirip, hampir sama, hampir seimbang, sejajar. Hari ini adalah semua kita berdoa meminta agar keadaan kita segera dipulihkan. Barangkali dalam Tuhan hari ini hampir sama perkataannya. Tuhan, maukah Engkau memulihkan? Hari ini Tuhan, bolehkah Tuhan dunia dipulihkan, Indonesia dipulihkan dari pandemi COVID-19? Saudara, Tuhan menjawab pertanyaan murid-murid yang berkata, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Dengan hal ini ketika murid-murid meminta, Tuhan, mau nggak Tuhan memerdekakan orang Israel dari penjajahan Roma? Tuhan, mau nggak sekarang kerajaan Israel berjaya kembali seperti zamannya Daud, seperti zamannya Salomo dan raja-raja yang lain dalam Tuhan? Tapi jawaban Tuhan begitu luar biasa. Tuhan berkata, Engkau tidak perlu mengetahui masa
dan waktunya. Itu artinya saudara Tuhan, bahwa bukan berarti Tuhan tidak mau memulihkan. Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Katakan amin. Hanya persoalan waktunya, itu bukan waktu kita. Katakan yes dulu. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan berkata engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, artinya ada waktunya Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Ada waktunya Tuhan pasti memulihkan kerajaan Israel. Tetapi hari ini yang saya ingin tekankan, Bapak Ibu diberkati Tuhan, bahwa pada waktu Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kebenaran yang pertama, saudara Tuhan, bahwa Tuhan sedang menggeser, Tuhan sedang mengalihkan saudara fokus mereka kepada persoalan-persoalan duniawi, kepada persoalan kerajaan surga. Anda perhatikan baik-baik. Bukan berarti Tuhan gak mau memulihkan kita, tapi Tuhan hari ini mau setiap orang juga memperhatikan keadaan rohaninya. Saya mengerti ini bukan keadaan yang mudah untuk kita lewati. Saya memahami ini bukan keadaan yang gampang. Saudara, kalau ini terus berlanjut, saudara Tuhan, barangkali ada yang sudah mulai berseru, Tuhan, ekonomi saya sudah mulai goyah. Maukah engkau memulihkan? Tapi Tuhan, Tuhan berkata bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Artinya bahwa Tuhan sudah punya planning sendiri. Tuhan sudah punya rencana sendiri. Tetapi Tuhan bilang, tetapi hari ini Tuhan mau pandangan kita yang selalu berpikir tentang perkara-perkara di dunia ini, Tuhan mau digeser sedikit untuk Anda melihat kepada pandangan kerajaan surga. Saudara, kekasih-kasih Tuhan, hidup tidak hanya di dunia ini. Anda dan saya tidak hanya diciptakan sebagai manusia-manusia fisik. Anda dan saya tidak hanya diciptakan sebagai manusia-manusia duniawi, manusia yang hadir secara fisik. Tapi saudara harus ingat, Anda dan saya adalah manusia roh. Dan manusia roh berbicara tentang kekekalan. Saudara, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, perhatikanlah keadaan rohani kita. Berbicara tentang kerajaan surga, kita berkata ini, sebab kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Hari ini semua orang berseru, berteriak gara-gara masalah stok bahan makanan mungkin mulai menipis. Uang mulai habis, tabungan mulai terkuras. Mereka mulai berteriak, mereka mulai berseru, sampai kapan seperti ini? Tapi saudara Tuhan bicara tentang kerajaan surga, tidak hanya bicara tentang makan minum kita. Saudara Tuhan, Anda mesti perhatikan, hidupmu adalah manusia roh juga. Anda dan saya harus mulai berbalik, mulai memperhatikan keadaan rohani saudara. Sedikit menyoroti apa yang terjadi hari Kamis kemarin, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saudara, hari Kamis itu tanggal merah, lalu kemudian tanggal itu ditetapkan oleh pemerintah menjadi tanggal merah supaya orang Kristen bisa beribadah. Tapi Anda perhatikan, karena kita terlena dengan urusan-urusan fokus kepada pemulihan-pemulihan yang bersifat jasmani belaka. Hanya masalah urusan perut belaka. Hanya masalah urusan-urusan daging belaka. Hanya masalah urusan-urusan duniawi belaka. Sampai kita lupa bahwa hari Kamis kemarin adalah hari di mana Yesus naik ke surga. Dan disitulah letak pengharapanmu ada. Lalu kita banyak yang tidak beribadah. Lalu banyak di antara kita Tuhan yang kemudian lupa bahwa hari itu adalah hari yang sangat bersejarah. Bapak Ibu dan Katolik Tuhan, Anda perhatikan. Hari ini pagi-pagi saudara-saudara kita yang beragama Muslim sudah bangun pagi-pagi menantikan hari yang istimewa buat mereka yang disebut dengan Idul Fitri. Mereka tidak lupakan itu. Mereka memperhatikan kehidupan rohani mereka, memperhatikan iman mereka. Pertanyaannya hari ini, saudara Tuhan, ini adalah hari Minggu, hari Sabatnya Tuhan. Saudara, hari Kamis kemarin adalah hari kenaikan Tuhan. Adakah di antara kita yang merindukan hari raya itu? Persentasenya hanya sekitar 50%. Dan karena itu tidak salah saya pikir pesan Tuhan hari ini menyampaikan kepada kita. Saudara-saudara, alihkan perhatianmu. Bukan sekedar masalah-masalah duniawi. Bukan masalah perut. Bukan masalah fisik belaka. Bukan masalah dunia. Bukan masalah kenyamanan hidup belaka. Tapi Anda perhatikanlah. Engkau harus mulai berpikir tentang kerajaan surga.
Sebab kalau Tuhan datang hari ini dan sementara engkau hanya ngurusin masalah perut belaka Islam Tuhan, saya pikir kita akan terlewatkan. Sebab kerajaan Allah, 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Dalam Roma 14 ayat 17 tadi katakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus. Makanya Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Saya pikir dalam sukacita itu akan hadir ketika Anda dan saya mengalihkan perhatian kepada kerajaan surga, lalu Roh Kudus turun atas hidup saudara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya berharap Anda tidak kehilangan damai sejahtera, Anda tidak kehilangan kebenaran, Anda tidak kehilangan sukacita dalam Tuhan. Tatkala engkau mulai mengalihkan perhatianmu kepada kerajaan surga. Sebab apa? Dikatakan sukacita, damai sejahtera, kebenaran oleh Roh Kudus. Itu bicara tentang kuasa kerajaan Allah. Itu bicara tentang iman saudara dan saya. Kan itu pernah diperhatikan. Jangan sampai kita terlena. Ini begitu luar biasanya iblis campur tangan intervensi dengan apa yang terjadi supaya menarik perhatian, mencuri damai sejahtera kita, lalu kemudian kita nggak lagi berfokus kepada Tuhan, kemudian kita mulai berfokus kepada perkara-perkara dunia. Saya membaca beberapa tulisan dan kemudian saya mulai renungkan kembali. Tadi saya pikir ini seolah-olah benar, tapi dalam Tuhan setelah saya renungkan ternyata tulisan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tulisan itu mengatakan begini, saudara. Udah saatnya sekarang gereja tidak lagi dalam Tuhan bicara tentang surga dan neraka. Udah bosan jemaat mendengarkan surga dan neraka, surga dan neraka. Sudah ya saatnya sekarang jemaat sudah dimotivasi, dihibur untuk jadi orang yang sukses dan berhasil. Itu gereja-gereja yang masih mengajarkan tentang nilai-nilai kerajaan Allah, yang mengajak kita berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada kekekalan. Slowly akan ditinggalkan jemaatnya. Tapi saya tidak takut ditinggalkan jemaat yang demikian. Saya percaya jemaat Tuhan, baik di ACS maupun di City Blessing, gak akan pernah meninggalkan Tuhan gara-gara masalah seperti ini. Saudara akan tetap setia karena saudara fokus kepada kekekalan. Kerajaan surga bukan masalah makan minum, bukan masalah perut belaka. Amin. Saudara, mari mulai alihkan. Yesus mulai mengalihkan perhatian mereka. Yesus menggeser fokus hidup mereka yang dari perkara dunia digeser kepada kerajaan surga. Katakan yes. Hari ini saya berdoa sama Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong kita. Kita tidak lagi hanya berpikir tentang bagaimana saya bisa makan dan minum, tapi berpikir, Tuhan, kalau Engkau datang, kalau Engkau hari ini datang Tuhan, seperti yang dijanjikan Tuhan, apakah Anda dan saya sudah siap? Perhatikan kerohanianmu. Hidup kita bait suci. Hidup kita bait Allah. Saudara-saudara kita Maliaki sampai dicela sama Tuhan. Bagaimana kerajaan kita pakai juga mengatakan bagaimana keadaan rumah Tuhan. Itu bicara tentang diri kita, hidup kita, kerohanian kita yang dibiarkan porak-poranda. Sementara kita hanya berpikir, Tuhan besok saya makan apa. Tapi kita nggak pernah berpikir, Tuhan besok apakah saya masih berkenan kepada Tuhan. Amin. Kalau Anda berani melangkah seperti yang ajakan firman Tuhan hari ini, sudah naik level, satu langkah naik level. Satu level Anda naik di hadapan Tuhan. Rohanimu naik. Karena kau tidak lagi takut akan dunia ini. Anda mulai mengerti dalam Tuhan bahwa kita tidak diciptakan untuk dunia ini. Anda diciptakan untuk kekekalan. Katakan amin. Saya bersyukur dengan kesaksian satu anak Tuhan ketika sempat saya telepon lalu ngobrol sebentar sama Tuhan. Ya Pak, memang sudah keadaan seperti ini ya, dihadapin saja tidak apa-apa. Semuanya juga kemarin saya nggak punya apa-apa, kemarin semua datang dari Tuhan. Kalaupun sekarang harus semuanya berkurang, semuanya harus diambil dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan itulah iman yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Amin. Sesuai yang berkati Tuhan, mari alihkan pandangan dari kerajaan dunia kepada kerajaan Allah. Dari perkara-perkara dunia kepada perkara-perkara rohani. Katakan yes. Itu Yesus. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan? Ini menjadi refleksi bagi kita tentang kenaikan Tuhan. Yang kedua, kekasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh para malaikat? Mari kita akan perhatikan sebelum Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 1, lalu kemudian ayat yang ke-10.
Ya, ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan walaupun tidak disebutkan malaikat, kita semua tahu ini adalah malaikat Tuhan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Hampir mirip. Tapi kali ini begini, saudara Tuhan. Malaikat memberikan pesan kepada kita, saudara Tuhan. Kalau Yesus mulai menggeser, pesan Yesus adalah menggeser fokus kita dari perkara dunia kepada perkara kerajaan surga, kerajaan Allah. Bicara tentang kuasa, bicara tentang sukacita, bicara tentang kebenaran, bicara tentang iman kita di hadapan Tuhan, bicara tentang kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, malaikat mulai menggeser pengharapan mereka. Mereka seperti terkaget-kaget. Ya, Yesus sudah naik ke surga. Lalu setelah dia bangkit, kemudian dia memproklamirkan diri jadi raja bagi orang Israel. Pengharapan mereka barangkali saudara Tuhan. Pertanyaan yang tadi diajukan, Tuhan maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Barangkali ada 1, 2, 3 orang seperti yang sudah dicatat dalam kitab Injil sebelumnya. Mereka menginginkan ada yang satu duduk di sebelah kanannya, ada yang satu duduk di sebelah kirinya, ada yang mendapatkan jabatan A, ada yang mendapatkan posisi B, dan lain sebagainya. Saudara Tuhan, mereka mengharapkan itu. Tapi kali ini malaikat memberikan pesan, menggeser pengharapan mereka. Tidak lagi bicara tentang kemuliaan dunia ini, tapi saudara Tuhan dikatakan dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ini. Bicara tentang kemuliaan Tuhan, mulai digeser dari kemuliaan dunia kepada pengharapan yang akan datang, kemuliaan yang lebih besar. Saya pikir murid-murid teringat kembali dengan apa yang Tuhan katakan, aku akan datang kembali, aku akan datang kembali. Seperti dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan, kalau aku sudah pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan menjemput kamu supaya di mana aku ada, di situ kamu pun berada. Sudah pengharapan mulai digeser. Hari ini saya berdoa, setiap kita, mari kita refleksikan, pengharapan kita tidak ditujukan kepada dunia ini. Setiap orang harus mulai geser pengharapannya kepada kedatangan Tuhan. Maranatha yang kita tunggu-tunggu, Maranatha yang didengungkan, menantikan kedatangan Tuhan, itulah sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mulai pikirkan pengharapan kita. Pak, apa berarti saya tidak boleh mengharapkan hidup enak di dunia? Sudah tidak salah, boleh saja. Tapi bahayanya ketika engkau mulai mengharapkan hidup di dunia lalu enak dan engkau tidak mau pulang ke surga. Halo? Surga lebih enak dari dunia. Amin. Nah, sudah perhatikan, ini harus menjadi pengharapan bagi orang percaya. Maranatha pada waktu itu orang-orang atau jemaat mula-mula, kata Maranatha itu menjadi salam buat mereka ketika mereka berpisah satu dengan yang lain. Kalau barangkali pertama mereka berjumpa, kata shalom. Shalom itu bahasa Ibrani, Tuhan. Mungkin kalau pakai bahasa Yunaninya Irene, Tuhan. Mungkin kalau pakai bahasa Arabnya yang lain lagi, Tuhan. Tapi bahasa Yunani saya nggak tahu juga siapa yang kemudian memviralkan di Indonesia kata shalom pada waktu itu, yang memulainya siapa. Tapi kata shalom itu artinya damai sejahtera bagi kita semuanya. Lalu kemudian ketika mereka berpisah satu dengan mereka berkata Maranatha, sampai Tuhan datang. Kata itu mengandung arti ada pengharapan kita akan berjumpa di udara. Katakan amin. Hari ini kita beribadah seolah-olah di udara, online, on air, Tuhan, melalui jaringan internet, melalui radio, on air. Tapi ada sesuatu yang lebih fisik lagi, yaitu ketika Tuhan datang, saudara dan saya akan mengalami reuni besar, Tuhan, di mana semuanya berkumpul di udara. Kalau engkau nggak punya pengharapan itu, Bapak mengasihi Tuhan, saya khawatir waktu Tuhan datang. Hah? Tuhan datang? Masa? Benarkah Tuhan datang? Tuhan, saya berharap setiap orang yang menantikan kedatangan Tuhan, dia akan menikmati kemuliaan yang luar biasa. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, karena itu mari kita mulai perhatikan. Yang pertama, perhatikan kerohanianmu. Geserlah saudara Tuhan dari sekedar merindukan pemulihan fisik
kepada pemulihan rohani saudara. Bicara tentang kerajaan surga. Yang kedua, saudara Tuhan, mari pengharapanmu jangan taruh di dunia ini. Pengharapanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Dan itu tidak bicara tentang di dunia ini. Itu bicara tentang nanti ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, saudara Tuhan, yang terakhir, mari kita perhatikan refleksi kita dari para rasul, para murid-murid. Ayat 12 berkata ini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem, barangkali mungkin sekitar 1,5 kilometer, saudara Tuhan. Ayat yang ke-13, setelah mereka tiba di kota itu, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan teman-temannya, semuanya. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ada banyak di situ. Yang ketiga, saudara Tuhan, pesan yang ketiga yang disampaikan oleh para murid bagi kita yang hidup sekarang adalah setelah Yesus naik ke surga. Tuhan tadi Yesus sendiri menggeser pandangan mereka, fokus hidup mereka dari kerajaan dunia kepada kerajaan surga. Lalu kemudian malaikat mulai menggeser pengharapan mereka akan posisi di dunia kepada kemuliaan yang lebih besar, yaitu saat kedatangan Tuhan. Lalu kemudian saudara Tuhan, yang ketiga, pesan dari murid-murid bagi kita adalah hiduplah dalam ketaatan. Katakan amin. Tuhan bilang, kamu jangan kemana-mana. Kamu jangan kemana-mana dulu sampai kamu menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sampai yang dijanjikan Bapa itu Roh Kudus turun atas kamu. Saudara, ini waktu-waktu krusial. 10 hari itu waktu-waktu krusial. Saudara, tapi ternyata siapapun yang taat pasti akan diberkati oleh Tuhan. Anda perhatikan baik-baik. Saya pikir begini. Andaikan pun mereka tidak berdoa, Roh Kudus pada hari yang ke-10 setelah kenaikan Tuhan pasti dicurahkan. Saya ulang lagi, saudara. Saya percaya ini waktunya Tuhan, waktunya Bapa sudah ditetapkan. Andaikan pun mereka tidak berdoa, saya percaya Roh Kudus tetap dicurahkan. Tapi karena mereka dengar pesan Tuhan, mereka taat kepada perintah Tuhan, mereka tidak pergi kemana-mana, mereka menunggu di Yerusalem, mereka bersekutu, mereka berkumpul, menantikan janji Bapa, sehingga ketika janji itu datang, merekalah yang menerimanya. Anda bayangkan, saudara, kalau ada di antara 2-3, enggak lah, saya hari ini absen aja lah, saya enggak kemana-mana. Saya mau pergi kemana, mau pergi kunjungan ke teman dan sebagainya. Besok mungkin saya bisa berdoa selama Tuhan, dan ketika Roh Kudus dicurahkan, pasti mereka lewat. Tapi orang-orang yang taat tidak pernah dilewatkan dari berkat Tuhan. Amin. Saudara, berkat Tuhan ada alasan Anda bisa berkata, selama Tuhan, besok kan masih ada ibadah. Ya kalau besok kita masih hidup. Nanti sore saya masih bisa putar lagi kok YouTube ini. Ya kalau saudara masih bisa bernafas. Ya kalau Tuhan gak datang. Barangkali mungkin di akhir penghujung khotbah saya, kalau Tuhan tiba-tiba datang, Anda nunggu kebaktian besok minggu. Halo? Bentar nanti juga nggak apa-apa lah, ini udah terlanjur masa. Saudara udah tahu jam 9 ada ibadah, jam 10 ada ibadah, saudara sengaja masak. Saudara mau diberkati Tuhan dengan cara seperti apa? Kecuali kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada firman-Nya. Amin. Pemerintah adalah alat Tuhan, wakil Tuhan di bumi. Ketika mengatakan udah, kemudian saudara jangan ibadah dulu dan sebagainya, jangan kumpul-kumpul dulu dan sebagainya. Lalu kemudian kita memaksa, tiba-tiba kemudian saudara terkena virus corona, lalu berkata, Tuhan kok saya kena? Saudara, karena akibat kita tidak taat. Ketaatan pasti mendatangkan berkat. Katakan yes. Nah inilah yang disampaikan pesan dari refleksi kenaikan Tuhan. Ketika murid-murid mulai sedang fokus taat kepada firman Tuhan. Tuhan bilang, jangan kemana-mana ya. Kamu di Yerusalem tunggu cuma 10 hari. Tapi Pak, saya kan udah 2 bulan. Pak, ini 2 bulan masih tambah lagi, kira-kira mungkin 1 bulan. Saudara Bapak dikasihi oleh Tuhan, ketaatan itu memang tidak enak. Tapi perhatikan, berkatnya pasti enak. Amin.
Ketaatan itu diawali sesuatu yang seolah-olah kita bayar harga. Kok nggak boleh 10 hari mereka mau pergi, nggak boleh. Mereka harus terkurung di kota Yerusalem menantikan janji Bapa. Hari ini kita sedang menantikan saudara-saudara waktu-waktu di mana kemudian kita akan hidup normal kembali saudara Tuhan. Tapi tentu dengan mengikuti aturan-aturan, dan saya pikir kalau Anda taat pasti Tuhan akan memberkati kita. Inilah pesan yang perlu kita refleksikan, perlu kita cerminkan, perlu saudara kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Saudara jangan sampai terlena dan hanya berharap saudara Tuhan dalam hidup ini saja, hidup kita dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan. Enggak salah, itu boleh saja. Tapi jangan sampai lupa tentang kehidupan rohanimu dan kehidupan imanmu kepada Tuhan. Yang kedua saudara Tuhan, pengharapan kita tidak boleh hanya di dunia ini. Pengharapan kita harus kepada masa depan, masa yang lebih panjang. Kita berkata begini, saya bacakan buat saudara, kenapa pengharapan kita harus saya katakan saudara Tuhan harus kepada masa depan. Anda perhatikan baik-baik. Kalau saudara mau baca dan saudara mau kasih mark, kasih tanda, itu bagus sekali saudara Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Saya teringat ayat ini. Anda perhatikan baik-baik. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saya ulang lagi. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Anda lebih malang daripada orang Malang. Saya orang Malang. Lahir besar di Malang, disebut orang Malang. Tapi kalau Anda menaruh pengharapanmu hanya untuk perkara di dunia ini saja, Yesus sembuhkan aku, Yesus berkati aku, Yesus cukupkan aku, Yesus sertai aku, hanya itu saja, kita bilang, malang hidupmu. Come on, buka pikiran kita, saudara. Buka kerohanian kita, iman kita yang lebih besar, pengharapanmu lebih besar, pengharapan yang lebih dahsyat. Maranatha, di mana Yesus datang, saudara dan saya diangkat dalam kemuliaan yang lebih besar. Saya berharap saudara hari ini sudah mulai mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Sudah punya pengharapan dalam Kristus, tapi hanya untuk di dunia. Itu berarti kita orang-orang yang malang. Yang terakhir, hidup dalam ketaatan. Saatnya saudara dan saya hidup dalam ketaatan. Hanya orang-orang yang taat yang akan diberkati oleh Tuhan. Murid-murid menerima karunia Roh Kudus yang luar biasa dahsyatnya, karena mereka taat mendengarkan firman Tuhan. Saudara mau hidupmu dipulihkan, saudara mau diberkati, saudara mau menerima kemuliaan yang lebih besar, mari mulai belajar taati firman Tuhan. Dan saya percaya engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam hidup kita. Mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Oh Yesus, glory, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang bisa sembunyi lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
masalah yang ada di dunia ini saja. Saya berdoa pesan Tuhan hari ini akan menggeser perhatian saudara dari perkara duniawi kepada perkara surgawi, kepada perkara kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidupmu, dan itu jauh lebih mahal daripada harta uang yang saudara miliki. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman belaka, bukan perkara-perkara daging saja. Saya yakin Tuhan sanggup mencukupkan Anda. Saya yakin Tuhan sanggup memulihkan kita di dunia ini. Tetapi kalau pengharapan kita hanya melulu terbatas kepada perkara di dunia ini, kita berkata kita orang-orang yang paling malang di antara manusia. Karena itu geserlah pengharapanmu kepada masa depan yang lebih besar, kemuliaan yang lebih dahsyat, di mana Yesus datang, saudara dan saya diangkat dalam kemuliaan. Gereja dimuliakan oleh Tuhan, orang-orang percaya dimuliakan oleh Tuhan, para pengerja-pengerja Tuhan, saudara pelayan-pelayan gereja semua dimuliakan oleh Tuhan. Jemaat yang setia, pendoa syafaat, guru sekolah minggu, semua dimuliakan oleh Tuhan dalam keagungan kebesaran akan kedatangannya. Masihkah ada memperhatikan kehidupan rohani saudara? Hiduplah dalam ketaatan seperti murid-murid. Kalau kau ingin mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam diri saudara, kalau kau ingin mengalami kuasa firman hadir bekerja dalam hidupmu, tidak ada kata lain kecuali kau taat kepada firman-Nya. Dan murid-murid melihat mukjizat demi mukjizat terjadi karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Barangkali hari ini Tuhan sedang berbicara dalam hidupmu. Engkau perlu menggeser fokus hidupmu. Engkau perlu menggeser pengharapanmu dari perkara dunia kepada perkara yang lebih besar, yaitu kekekalan masa depan, kedatangan Tuhan yang luar biasa. Engkau perlu mengambil keputusan Tuhan, aku mau taat saja Tuhan. Orang yang taat gak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Bukan berarti engkau taat lalu engkau bebas masalah, tidak. Tapi orang yang taat gak pernah ditinggalkan Tuhan. Selalu Tuhan memberikan jalan keluar dan kemenangan. Mari engkau merasa hari ini Tuhan menjamah hati saudara. Saya rindu engkau boleh mengangkat tangan, engkau boleh menaruh tangan kananmu di dada. Selalu berekspresikan, engkau boleh lakukan apapun di hadapan Tuhan. Dan katakan Tuhan menjamah dan ubahkan aku. Tuhan menjamah dan pulihkan aku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak berdoa dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang merasakan Tuhan sedang berbicara dalam hati mereka, dalam hidup mereka, Tuhan Bapak berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, kuatkan iman mereka Tuhan, bangkitkan rohani mereka kembali, berfokus kepada kerajaan surga ya Tuhan. Kami mengerti, kami perlu Tuhan hidup di dunia ini Tuhan. Kami punya banyak kebutuhan dan kami tahu Aku sanggup menyediakan. Tapi lebih dari itu, kami mau perhatikan kehidupan rohani kami. Kami mau perhatikan iman kami, supaya kalau Engkau datang kami tidak tertinggal Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, Bapak berdoa dalam nama Yesus, munculkan pengharapan akan hari esok dalam diri kami. Pengharapan akan masa depan yang jauh lebih indah, jauh lebih mulia itu saat kedatangan-Mu yang kedua. Dan
buatlah kami menjadi pribadi-pribadi yang taat di hadapan Tuhan. Hamba berdoa firman-Mu bekerja dalam setiap hati kami. Lawat dan jamah hidup kami Tuhan. Pulihkan rohani kami, pulihkan pengharapan kami, pulihkan ketaatan kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati kita berkata amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Saya percaya sudah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Dan mari mulai perhatikan kerohanian saudara, perhatikan iman saudara, jangan sampai goyah. Terima kasih buat semua yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Saudara-saudara, nanti untuk jemaat ACS saudara bisa memperhatikan remake pengumuman di sana, saudara-saudara. Lalu kemudian untuk jemaat City Blessing, nanti di penghujung ibadah ini saya akan sampaikan beberapa hal pengumuman bagi kita semuanya. Sudah tetap jaga kesehatan, sudah tetap jaga kerohanian saudara. Kita tunggu pemulihan pasti datang dari Tuhan. Ketika kita hidup taat, hidup kita akan diberkati. Mari kan bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita akan akhiri ibadah kita untuk berdoa berkat Tuhan atas setiap kita. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati setiap orang yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Dimanapun kami berada, Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan terjadi. Rumah-rumah jemaat yang sudah membuka, Tuhan, tempat yang sudah membuka kesempatan, membuka waktu untuk mereka beribadah bersama kami hari ini, dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih Tuhan, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah dan memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kehidupanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, masa depanmu diberkati, hari-harimu diberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah semua ini dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang sudah diberkati dan percaya kita semua berkata amin. Tuhan berkati kita semuanya. Bapak Ibu berkati Tuhan. Untuk jemaat Tuhan di City Blessing, jangan lupa saudara-saudara, nanti sudah perhatikan terus berita-berita di grup WhatsApp saudara-saudara. Kalau ada pengumuman-pengumuman akan disampaikan di sana. Terima kasih buat para pelayan-pelayan Tuhan sudah melayani dengan luar biasa. Terima kasih jemaat Samarinda dan pelayan-pelayan Tuhan sudah melayani di sana. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Baik, itu saja pesan saya. Maju terus dalam Tuhan dan terus. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 8355599902 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ataupun ShopeePay.